Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Wahyuni dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Belajar Siswa terhadap Semangat Belajar Siswa di SMA Negeri 8 Malang. Studi kasus terhadap 10 MIPA 2, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5 di SMA Negeri 8 Malang. Pertama-tama, marilah kita membahas terlebih dahulu bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk sementara menutup sekolah selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini, semua negara menerapkan sebuah tindakan, salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing, yaitu jarak sosial yang dirancang untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunitas yang lebih luas. Dalam adanya social distancing, maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Selama pandemi berlangsung, kini pembelajaran daring telah dilakukan hampir seluruh penjuru dunia. Pada kondisi ini, seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone untuk melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Materi yang diajarkan, pembelajaran yang dilakukan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan penyelenggara pendidikan. Hambatan bagi seorang siswa yaitu pembelajaran yang sulit untuk dipahami karena pembelajaran daring siswa dituntut untuk mencari lebih luas ilmu pelajaran. Pembelajaran daring menjadi pembelajaran yang kurang efektif apabila masih banyak hambatan yang terdapat pada guru dan siswa. Pada pembelajaran daring ini juga, siswa dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. 1.2 Rumusan masalah. 1.2.1 Apakah kalian sudah mengetahui metode belajar kalian? 1.2.2 Adakah kesulitan yang kalian hadapi antara metode belajar kalian dengan pembelajaran daring? 1.3 Tujuan dan manfaat. 1.3.1 Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui metode belajar siswa. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa. 1.3.2 Manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, marilah kita membahas tentang landasan teori pada bab 2. 2.1 Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Menurut Paul Horton, integrasi diartikan sebagai proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik dapat berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. 2.2 Metode belajar. Metode belajar adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Menurut pembelajaran dapat diartikan cara atau pola
yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar. Pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Selanjutnya, marilah kita membahas metodologi penelitian. 3.1 Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat berpengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner metode belajar dan kesulitan belajar dalam belajar daring. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, dan nomor absen. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala metode belajar yang terbentuk skala Likert. Skala minat belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek metode belajar dari Frentzen, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. 3.2 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. 3.3 Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin. 3.4 Populasi dan sampel. 3.4.1 Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya. Dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu penelitian, oleh karena itu dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. 3.4.2 Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dan populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. 3.5 Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat
pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner metode belajar. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri atas nama, kelas, dan nomor absen. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angka tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. 3.6 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang telah disediakan bergantung pada pemilihan peneliti, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 3.7 Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. 3.7.1 Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. A. Modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. B. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Dan C. Mean adalah kata-kata skor dari data yang ada. Selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian. 4.1 Metode belajar yang disukai siswa pada pembelajaran daring. Berikut adalah data yang saya peroleh mengenai metode kesukaan siswa. Yang pertama yaitu metode praktik dengan jumlah 17, persentase 27%. Yang kedua yaitu metode presentasi dengan jumlah 13, persentase 21%. Yang ketiga yaitu metode peta konsep dengan jumlah 15, persentase 24%. Yang terakhir yaitu metode merangkum dengan jumlah 17, persentase 27%. Dari data di atas menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah metode praktik dan merangkum dengan suara terbanyak dari responden yaitu 27%. Sedangkan metode presentasi menjadi metode yang paling tidak diminati siswa, dengan total suara hanya 21%. 4.2 Kendala selama pembelajaran daring. Dari data yang saya peroleh dari lapangan, menunjukkan bahwa kendala yang dialami siswa selama pembelajaran daring cukup tinggi. Karena belajar secara daring tentu memiliki tantangan tersendiri,
Siswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil. Karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Alasan tersebut dikarenakan data kategori sedang lebih tinggi, yaitu 62,5%, sedangkan kategori tinggi hanya 1% dan kategori rendah hanya 25%. Bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari hasil penelitian saya dapat disimpulkan bahwa metode belajar yang disukai siswa selama pembelajaran daring adalah metode praktik dan metode merangkum. Para siswa juga lebih menyukai via aplikasi dibanding via VC. Hal ini dikarenakan terkadang video atau suara melalui via VC tersendat-sendat atau terputus-putus dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil. Terutama siswa yang tempat tinggalnya berada di pedesaan. Kendala tersebut akan menyebabkan pemahaman beberapa siswa terhadap materi menjadi kurang maksimal dan membuat siswa malas melaksanakan pembelajaran daring. Dari hasil penelitian, saya juga menemukan hubungan antara metode belajar dengan semangat belajar siswa selama pembelajaran daring, termasuk hubungan asimetris. Karena metode belajar yang disukai siswa akan mempengaruhi semangat belajar siswa selama pembelajaran daring. Jadi, semakin siswa menyukai suatu metode belajar, semangat belajar siswa pun akan semakin meningkat. 5.2 Saran. Menurut saya, sebaiknya guru lebih memperbanyak melakukan pembelajaran melalui metode praktik dan metode merangkum. Karena sebagian besar siswa lebih menyukai metode praktik dan merangkum daripada metode lainnya seperti presentasi dan peta konsep. Selain itu, sebaiknya guru lebih menggunakan pembelajaran melalui via aplikasi daripada via video call. Karena sebagian besar kendala yang dialami siswa mengarah kepada pembelajaran melalui via video call. Selain itu juga, apabila menggunakan via aplikasi, pembelajaran menjadi lebih efisien. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.